Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a maradatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Amma ba'du, ibu dalamang sadayana, alhamdulillah lajengkeun kajian orang dina kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Habib Al-Imam Sahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faqala musannifu rahimahullah wa mabhasuz zakat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla wa lam yu'sirul hayatad dunya 'alal akhirah allati hiya khairun wa abqa. Anna zakata ahadu mabadil islamil khamsi. Wa qad jama'a Allahu ta'ala bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz fa qala azza min qailin wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir ila akhir ma qalahul musannif radhiyallahu ta'ala anhu. Salajengna ibu-ibu, sampai pembahasan kita sekarang ke bab baru tentang pembahasan zakat. Zakat ada dua, ada zakat wajib ya zakat, ada zakat sunnah yaitu sedekah. Di sini disebutin oleh Al-Haddad, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, saudara-saudariku semua, semoga Allah jadikan kita semua, jadikan aku dan kalian termasuk orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri dengan apa? Dengan iman. Dan termasuk golongan yang suka menyebut mengingat nama Tuhannya. Fasalla, lalu dia sholat. Walam yu'sirul hayatad dunya 'alal akhirah. Tidak tergolong orang yang suka lebih mendahulukan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Tidak mendahulukan urusan dunia melebihi kepentingan akhirat. Allati hiya khairun wa abqa, di mana kehidupan akhirat jelas kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal, bukan cuma 60-70 tahun. Betapa meruginya orang yang mengabaikan, menjual nasib dia di akhirat dengan mengabaikan perintah Allah, akhirnya melabrak apa yang Allah larang, gak peduli sama wajib Allah, gak peduli sama haram Allah, dilabrak aja cuman karena nasib yang pendek di dunia, yang dipotong sama tidur, dipotong sama banyak hal, nikmatin dunia cuman sebentar. Betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan, yang mengabaikan kehidupan akhirat. Habil Haddad mendoakan kita semua, pembaca kitab beliau,
agar termasuk orang yang mensucikan diri dengan iman, imannya makin baik, takwanya makin baik, terus mengingat Allah, terus berzikir sama Allah, terus sholat, ya, terus mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Anna zakata, ketahuilah bahwa sesungguhnya zakat ahadu mabanil islamil khamsi, merupakan salah satu pondasi Islam yang 5 yang sudah kita ketahui, bahwa rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa di bulan suci Ramadan, yang kelima insyaallah kalau ada nasibnya berangkat haji bagi yang mampu, insyaallah dapat, insyaallah. Semoga sing we urang aya nasib ibadah hajinya, anentos tiasa ngulang deui, tiasa umroh deui, niat dulu ibu-ibu ya. Mungkin dengan niat tadi insyaallah dapat disampaikan nama Allah, walaupun mungkin gak kesampaian, tapi niat yang kuat, itu niatul mukmin khairun min amali, kata Rasulullah. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena ketika niat itu antara dia sama Allah, yang tahu cuman dia sama Allah, sehingga Allah lihat, dimana pusat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah gerak-gerik hati kita, iman di hati, syukur di hati, sabar di hati, tawakal di hati, ya, ikhlas di hati, semuanya di hati, sehingga menjadi sumber pandangan Allah. Nah, diantaranya keikhlasan itu adanya di dalam niat, ya. Niat tadi pasang niat yang banyak, kita mau ini mau itu, walaupun mungkin gak kesampaian, tapi Allah melihat hati kita yang punya niat kuat, Allah bakal kasih pahala tadi, dari mulianya niat. Walaupun belum sempat diamalkan, mungkin gak mampu, kayak yang sekarang mungkin belum dapat nasib, bulan sekarang gak bisa haji di Indonesia, nya kusabab aya kamusibahan ayeuna nya. Tapi kumaha oge mun urang masang niatna, insyaallah moal lepat pahala namanya kengeng insyaallah. Yang penting niat benar-benar mau beramal. Begitu juga bagi yang belum punya biaya, mungkin gak sehat badannya, gak bisa pergi, insyaallah Allah mah lautan anugerah, jadi gak usah takut bahwa Allah gak bakal rugi kalau kasih kita pahala banyak-banyak pun, gak bakal ngurangin kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jantan sing hade-hade dina masang niat orang kagus, niat kasayaan orang patuh ka Gusti Allah, di antaranya niat ibadah haji. Nah, sekarang kita bahas tentang zakat. Habib Abdul lanjutnya bilang, waqad jama'allahu ta'ala bainaha wa bainas shalat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan antara zakat dengan salat di fi kitabihil aziz, dalam kitab sucinya yang mulia yang agung, dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala azza min qailin, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus shalah, dirikanlah, wallahu alam bihaqiqatil murad summa rasuluhu, wa aqimus shalah, dan laksanakanlah, dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja yang kalian sudah kerjakan, udah kerjakan dulu, didahulukan di dunia, udah ini, udah itu, udah sholat, udah macam-macam, wa ma tuqaddimu li anfusikum, amalan apapun yang telah kamu lakukan dulu di dunia, maksudnya di dunia, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, daripada satu kebaikan, ketaatan, amal soleh, tajiduhu indallah, semuanya akan kalian dapatkan, akan kalian temukan kelak di sisi Allah. Nah, di sini yang dimaksud dalam disebutkan dalam tafsir, Imam Bugawi menyebutkan khair di sini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kan tadi tafsirnya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, apa yang dulu kalian sudah amalkan daripada kebaikan. Kebaikan di sini memang tafsir umumnya artinya taat dan amal soleh. Kebaikan tadi amal taat dan amal soleh, naon wae, apa aja, mau sholat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, amal-amal
bersama manusia kah, seperti sama anak berbuat baik, sama orang tua berbuat baik, sama istri, sama suami, sama tetangga, sama tamu, sama semua makhluk itu ketaatan bisa ada ya, dimana di situ dikaitkan dengan kepatuhan kita sama Allah dan Rasulnya. Dan apapun amal-amal soleh ya, bahkan sama bukan hanya yang beriman saja, sama yang tidak beriman pun kita berbuat baik ya. Begitu. Itu tajiduhu indallah, akan didapatin kelak akan kamu mendapatkannya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama yang mengartikan khair di situ artinya al-mal. Apa yang dulu kalian baktikan daripada kebaikan di sini adalah harta. Masihan zakat. Suka berbagi dengan zakatnya, zakat jelas wajib. Berbagi dengan sedekahnya, infaknya, sama siapa aja, sama keluarga, sama bukan keluarga, sama semua, bahkan sama hewan itu mal kebaikan berupa maliyah nah, gitu akan didapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu waqala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, berfirman berkaitan tentang bagaimana Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman. Ini disebut beriman tuh enggak mudah. Pernah satu waktu siapa dalam tafsir Bugawi disebutkan bahwa seorang ulama soleh Ibnu Abi Najih, beliau seorang tabi'in berarti ya. Sa'ala rajulun seorang tabi'in itu siapa nih ya? Pokoknya Ibnu Abi Najih beliau bilang sa'ala rajulul Hasana. Oh iya. Seorang bertanya sama Imam Hasan Basri, berarti mungkin tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga setelah Rasulullah. Jadi orang nanya sama Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Basri ini murid utamanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan Basri ini salah satu pembesarnya ulama tabi'in. Nah, Sayyidina Hasan, ada orang nanya sama Sayyidina Hasan Basri, faqala amu'minun anta? Apakah kamu beriman? Apakah kamu seorang mukmin? Jadi orang nanya sama Sayyidina Hasan, wahai Hasan, apakah kamu ini mukmin? Kira-kira kalau kita ditanya kayak gitu mana? Anjeun mukmin sanes? Hah? Jawabnya apa? Semuhun. Tapi lihat bagaimana ulama. Kalau disebut muslim, semuanya kita muslim. Tapi disebut mukmin, tak dulu. Lihat bagaimana Sayyidina Hasan ketika ditanya, apakah anda mukmin? Faqala in kunta tas'aluni anil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nar wal ba'si wal hisab fa ana biha mu'minun. Wahai pemuda, kalau kamu nanya padaku mengenai iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab sucinya Allah, iman pada rasul-rasulnya Allah, iman pada hari akhir alias hari kiamat, iman pada surga dan neraka, iman pada hari kebangkitan, iman pada hisab, perhitungan amal baik dan buruk kelak di hari akhir. Fa ana biha mu'minun. Maka saya atas semua itu yang disebutin beriman, aku mukmin. Kalau ngomong sekedar gitu aja, aku mukmin, ya beriman sama Allah, beriman sama semua yang disebutin dalam rukun iman. Wa in kunta tas'aluni an qaulihi, namun kalau kamu menanyakan aku mengenai firman Allah, disebutin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu dibatasin pakai innama. Dalam ilmu bahasa tuh innama itu membatasin, berarti yang enggak disebutin enggak termasuk. Allah sebutin, Allah batasin mukmin yang sesungguhnya. Mukmin yang hakiki itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang yang apabila disebutkan Allah, disebutkan nama Allah, di sisinya wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, ngadeg-deg. Merinding. Kira-kira kita kalau disebutin zikir nama Allah, merinding enggak? Nah,
Ini salah satu ciri yang disebutin di ayat tersebut. Wa idza tuliyat ayatuhum zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan tambah imannya. Oh, banyak ciri-ciri mukmin disebutin di ayat tersebut. Nah, kalau kata Hasan, kalau kamu nanya aku mengenai ayat tadi di mana Allah Subhanahu wa taala nyebutin ciri-ciri mukmin sejati. Bahwa kalau disebutin nama Allah di sisi dia hatinya bergetar. Dibacakan ayat tambah imannya. Dan seterusnya dari ayat tersebut, fala adri aminhum ana amla. Aku nggak tahu nih, apakah saya ini termasuk kelompok mereka atau bukan. Ini Sayyidina Hasan Basri loh, ulama besar, orang soleh besar di kalangan tabi'in generasi kedua setelah Rasulullah. Generasi pertama kan ya sama Rasulullah sahabat. Setelah itu muridnya sahabat disebut tabi'in. Sesepuhna tabi'in di antawisna Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri ditanya, apakah kamu bermukmin? Kalau disebut iman yang tadi, iman sama Allah, iman sama malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, surga, neraka, kebangkitan sama hari, sama hisab dan sebagainya, itu iya memang saya beriman, memang saya mukmin. Tapi kalau disebutin dalam arti khusus yang Allah sebutin dalam ayat suci Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhiril ayah. Waduh, sebenarnya mukmin itu yang apabila Allah disebutin nama Allah hatinya bergetar, disebutin ayat suci Al-Quran tambah imannya. Aku nggak tahu deh, aku nih termasuk mereka atau bukan ya, tepede tah gitu ya. Arti mukmin itu berarti mukmin tuh lebih nilainya dalam arti khusus dibandingkan hanya muslim. Kalau disebut muslim kita ya jelas muslim ibunya. Muslim sanes orang, jelas muslim ya. Tapi mukmin adalah derajat mengenai ketaatan, mengenai hati tentang iman yang baik, mengenai bagaimana imannya yang sehat benar-benar ya. Keimanannya mendorong dia kepada ketaatan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Maka Imam Hasan Basri bilang begitu. Tapi Masya Allah ibu-ibu nih, disebutin dalam ayat ini yang tadi disebutkan, alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang-orang yang mendirikan sholat, nangtungkeun sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, disebut mendirikan sholat. Apa kata ulama mendirikan sholat? Ya tentu melaksanakannya dengan berbagai sisinya dengan baik, dijaga semuanya. Apa itu rukun sholat? Apa itu syarat-syarat sholat dipenuhin? Apa itu pembatalan sholat? Dijauhin. 3 syarat sholat kerjain, rukun sholat penuhin, pembatalan sholat jauhin, sunnah-sunnah yang utama upayakan, sunnah-sunnah yang hayat juga dikerjakan sebisanya. Sunnah qobliyah ba'diyah termasuk penopang pendirian sholat, jaga sholat. Nah gitu ya. Siapa yang dirikan sholat? Alladzina yuqimunas sholah, orang yang mendirikan sholat, mengerjakannya diupayakan berjamaah, jangan ditunda-tunda, dengan khusyuk, dengan hudur, dengan ikhlas. Nah sholat dulu aja fokus. Kalau kemana-mana bingung, nih pertama sholat dulu. Sholatnya didirikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu yang kedua, terhadap apa yang telah kami rizkikan pada mereka. Allah titipin pada kita harta. Kadang-kadang ada orang kerja luar biasa, susah payah pagi sampai pulang sore, kadang pulang malam, capek, peras keringat luar biasa, nggak dapetin apa-apa. Memang intinya Allah belum kasih dia rizki yang lebih. Tapi ada beberapa orang kerjanya santai-santai aja, Allah limpahkan rizkinya. Kadang-kadang lupa bahwa itu anugerah dari Allah. Allah yang kasih dia rizki, dia nggak mau berbagi kepada saudaranya yang mungkin kesulitan. Nah ini ya, hakikatnya nyawa kita aja titipan Allah. Nyawa aja cuman pinjeman Allah. Allah pinjemin bumi buat kita, Allah pinjemin langit, Allah pinjemin udara, pinjemin suami, pinjemin istri, pinjemin anak, pinjemin tetangga, pinjemin macam-macam hal. Itu dipinjemkan orang kan dia non dititipkan wungkul. Satu waktu Allah mau ambil apa aja,
ingat dulu almarhum ade Haidar waktu itu tokonya yang di Cipanas pernah kehilangan nih ibu, pernah dimaling, jadi dirampok nih toko peralatan olahraga. Jadi malam-malam ada orang datang bawa mobil besar gitu, mobil kayak mobil bak gitu, tapi mobil Grand Max tuh ya. Jadi bisa muatnya banyak banget. Ketika parkir di depan toko, ada satpam di samping bilang suruh Habib Haidar katanya mau ngambil barang, dibuka aja. Saya ibu-ibu isi tokonya barang-barang semua. Kabar sampai sama adik, di SMS-in katanya setelah beres itu barang udah nyaris habis, tinggal dikit, yang murah-murah doang yang tinggal disisainnya, kurang lebih 20 jutaan lebih lah dipalingnya gitu ya, dirampoknya ya. Sampai kabar sama kebetulan adik lagi di rumah Umi di sana ada abah, waktu itu masih ada abah bilang sama abah, nangis sambil nangis dia maklum ya, kaget juga kamu musibahan gitu ibunya nangis, bilang sama abah bah toko Haidar kepalingan, sambil rumbai gitu ya, sambil menggelinang air matanya. Abah bilang apa? Jangankan harta, nyawa aja kalau Allah mau ambil udah ambil aja. Jangankan harta, nyawa aja dipinjam kita nih. Kapan Allah mau ambil diambil, sudah, yang sabar maksudnya. Paham gak? Ini tentang hakikat bahwa semuanya adalah milik Allah. Semuanya milik. Buktinya kita, Allah bisa ambil kapan aja. Kalau milik kita nggak bisa siapa yang mau ngambil? Warnanya milik orang, awak orang nggak bisa. Hakikatnya milik Allah Subhanahu. Allah perintahkan apa yang Allah anugerahin dipinjemin tadi, ayo atuh berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, terhadap apa yang kami rizkikan pada mereka, yunfiqun, mereka suka menginfakannya. Apa infak itu? Sorful mal fi wujuhil khair wal birri, yaitu membelanjakan harta, menggunakan harta pada jalan kebaikan, pada jalan ketaatan dan kebaikan. Apa aja? Dipakai buat sholat, dipakai buat haji, dipakai buat umroh, itu termasuk infak. Itu urusannya pribadi. Dipakai zakat, dipakai sedekah, dipakai buat bantu bangun masjid, peralatan masjid, peralatan majelis, apa aja hal-hal yang baik sifatnya, bangun jalan, bangun fasilitas umum, itu semua disebut infak. Naon wae harta orang anu dianggo dina kasayaan, kehadian, kataatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, eta disebut infak. Jadi artinya umum. Terhadap apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka suka berinfak. Ini ciri kedua. Disebutin orang yang dirikan sholat, lalu terhadap rizki yang Allah berikan pada dia suka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Hak, kata Allah SWT. Masya Allah. Untung banget nih orang jaga sholat, jaga zakat. Allah nyatakan imannya hak, benar. Mafhumnya apa? Kalau dia nggak sholat, sholatnya asal-asalan, apalagi nggak sholat. Orang yang sholatnya asal-asalan aja, berarti nggak disebut mendirikan sholat. Sholatnya asal-asalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya apa? Misalkan main-main sholatnya, bercanda, dianggap sholat itu hal sepele, nggak peduli mana syarat, mana rukun, pakai pakaian untuk sholat. Ketika ruku sujud kelihatan belahan auratnya tuh pan batal ibu-ibunya. Ngasal. Ayo dong, sholat yang benar. Bagaimana pakaian kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang bagus, yang rapi, yang wangi, yang bersih. Abis mandi, pakai minyak wangi. Wah, hade. Piraku teuing tepang sarang makhluk bisa rapih, wangi, bersih. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangun pagi subuh-subuh dahdiran keneh langsung menghadap Allah. Bau badan, bau ketiak, bau macam-macam menghadap Allah. Asa gitu pisan Ini menghadap Allah, Tuhan alam semesta, pemilik langit dan bumi. Masya Allah. Nah,
mestinya jauh lebih istimewa lagi ya. Dulu ada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya. Beliau dapetin satu hadis, entah hadisnya gimana, yang nyebutin satu makna hadis bahwa seandainya Rasulullah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil ghusli inda kulli shalah. Andai kata enggak beratin umatku, Rasulullah itu enggak suka untuk ngeberat-beratin umat. Makanya Rasulullah sering pertimbangan ini gimana ya. Jangan sampai umatnya terberatkan ya. Sampai umatnya jadi susah, payah ya. Pengen mikirin, Masya Allah sayangnya Rasulullah sama umat itu luar biasa ya. Cuman ya kitanya aja sama Rasulullah kayak gimana ya. Rasulullah tuh sayang sama kita luar biasa. Rasulullah bilang, seandainya enggak beratkan umatku, berarti ya, Rasulullah perhatian sama umat luar biasa. La amartuhum bil ghusli inda kulli salat. Niscaya aku akan perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk mandi setiap kali mau salat. Mau subuh mandi, mau zuhur mandi, mau asar mandi, mau maghrib mandi, mau isya mandi, insyaallah meriangnya. Laras tak? Komodai musim dingin ya. Alhamdulillah Rasulullah nggak paksakan kita. Kan Rasulullah nyebutin tadi, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mandi kalau dia mau sholat, tiap kali mau sholat. Masya Allah. Kenapa? Di sini memiliki banyak arti, diantaranya saking pentingnya kebersihan, adab untuk adab sholat tadi. Bukan hanya melaksanakan sholat, tapi sholat dengan sepenuh hati. Sebisa kita penuhin syarat, rukun, adab semuanya. Termasuknya tadi bersih. Jangan tanya kalau syarat, rukun sama pembatalan mah. Itu mah poin paling penting. Kalau ada orang sholatnya asal-asalan, nggak perhatikan syaratnya gimana, rukunnya gimana, nggak tahu ya ngaji atuh. Syarat sholatnya naon wae, ngaji atuh. Nggak lama syarat sholat. Kalau disebutin satu-satu lagi kan waktunya juga ya nggak. Di antaranya harus suci badannya dari najis, suci, pakaiannya juga dari najis. Tempat sholatnya harus suci dari najis, dari sebelum sholat, ketika sholat sampai selesai sholat. Syaratnya gitu ya. Dilakukan sebelum, sedang, sampai beres. Itu syarat. Ibu-ibu badai ngalamar kerja. Kan ada syarat masuk kerja ya. Apa syaratnya? Harus dikerjain sebelum masuk kerja. Ketika kerja sampai berhenti kerja. Gitu juga sholat ada syaratnya. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, wudu. Dan gak ada junub. Kalau junub buru-buru mandi junub. Kalau hadas kecil buru-buru mandi, gak ada air tayamum ya. Gitu. Salat. Sebelum salat sudah ada suci dari hadas kecil, hadas besar. Ketika salat juga begitu. Kalau batal ketika salat mungkin dengan contoh buang angin, kentut dan sebagainya gitu ya. Kan batal tuh ya. Ini ketika salatnya ada cacat tadi syaratnya. Jadi syarat itu dilakukan ketika sedang sampai habis ya, sampai selesainya. Nah gitu. Syarat-syarat salat penuhin. Rukun salat penuhin. Pembatalan salat jauhin. Maka udah sah disebut sah. Baru disebut melaksanakan doang itu. Ntar disebutin diperintahkan aqimus sholat, mendirikan nangtungkeun sholat biar kokoh. Gimana caranya? Cara ikhlasnya, bagaimana perhatikan perenungan sholat bagaimana. Jadi kan sholat, kalau sholatnya nggak bisa membawa dia untuk jauh dari perbuatan nahi dan munkar, berarti sholatnya belum baik. Itu kan kata ulama. Sholat yang benar itu mesti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau udah sholat pasti dibaik, pasti benar akhlaknya, pasti benar segala macam halnya. Berarti sholatnya ada yang nggak benar. Kalau misalkan dia masih aja ya, ketika sholat maksiat jalan, berarti sholatnya channel resta. Jangan-jangan ada syarat yang terlewatkan. Jangan-jangan ada rukun yang tidak dikerjakan. Jangan-jangan ada pembatalan yang dilabrak. Gitu. Jangan-jangan gak perhatikan ikhlas. Memang ikhlas gak mudah, tapi harus diperjuangkan. Jangan-jangan dia gak merenungkan sholatnya, gak ada khusyuk-khusyuknya.
Walaupun susah khusyuk, tapi harus dipaksakan, harus dipaksakan, gitu dan sebagainya. Termasuk tadi diantaranya adab-adab sholat seperti bersih dan sebagainya, pakaian yang bersih, tempat yang bersih. Jangan tempat kita sembarangan, sejadah asal ampar langsung sholat. Tahu-tahu di sejadah kita ada najis, ya nggak sah itu mah. Termasuk syarat sholat harus bersih tempat sholat daripada najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Itu baru sholatnya rapi. Kalau harus perhatikan semua syarat, rukun, adab, pembatalan sholat, wah, ikhlas dipaksakan, khusyuk dipaksakan. Gimana caranya biar kita ikhlas dan khusyuk dan sebagainya? Perhatikan. Lalu dia menginfakkan daripada apa yang Allah dedikan pada dia. Allah udah jamin yang kayak gitu tuh. Sholatnya rapi, infaknya jalan, imannya hak. Siapa yang bilang? Allah. Udah yakin. Siapa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang dirikan sholat dan zakatnya ditunaikan, infaknya termasuk zakat itu, infaknya berjalan juga, dia udah iman dengan iman yang hak. Wah, ini iman penentu kebaikan dunia dan akhirat adalah iman yang benar tadi. Selamat akhirat insyaallah. Dia akan selamat di akhirat dengan membawa iman yang baik tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka adalah penolong, pembantu, penopang kepada sebagian yang lain. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita sebagai mukminin mukminah untuk saling bantu membantu. Dalam hal apa? Dalam segala hal kebaikan. Disebutin dalam tafsir, yaitu mukminun wal mu'minun wal mu'minat auliya'u ba'din, yaitu saling menolong, jadi wali untuk sebagian yang lain. Jadi wali dalam apa? Wali itu bantu, jadi saling topang menopang, dukung mendukung, bahu membahu dalam urusan agama, dalam urusan kesepakatan, sesuatu yang sudah disepakati seperti sholat, jelas itu disepakati. Siapa yang nggak percaya sama kewajiban sholat, kafir, ya. Siapa yang nggak mempercayai kewajiban zakat, kafir. Orang itu mah udah jelas, udah disepakatin dalam semua mazhab, nggak ada selisihnya. Nah, jadi tolong menolong dalam hal itu, dalam agama, dalam akidah, dalam sesuatu yang sudah disepakati, wal aun wan nasrah, dan bantu membantu pada sesuatu yang mubah, apa saja urusan duniawi kah, asal dia halal, saling bantu membantu, ya. Bukan bantu-bantu dalam hal yang buruk. Ya'muru nabil ma'ruf, lalu lanjutannya, mukmin dan mukminat yang Allah sebutin tadi, yang cirinya berarti ini mukmin dan mukminat yang diakui sama Allah, bukan mukmin mukminat kaleng-kalengan, mukmin mukminat yang beneran, nyaan hakiki kata Allah. Pertama cirinya au ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka saling bantu pada sebagian yang lain. Lalu lanjutannya ya'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan kepada ma'ruf, pada kebaikan. Kebaikan ini dalam tafsir disebutkan iman, taat dan iman, ketaatan dan kebaikan. Iman wa ta'ah wal khair. Jadi dalam masalah iman selalu ingat-ingatin. Mungkin orang ketika dapat musibah, orang mah hirup teh kieu wae kieu, ya diingetin, ulah kitu. Sing ridho, sing ikhlas, sing sobar, ya. Itu kan tentang perintah iman namanya Ibu, ya. Datang penyakit, datang musibah, mungkin kehilangan harta, mungkin ditinggalkan sama orang yang dia cintain, ada yang meninggal keluarganya atau sahabatnya. Kita amar ma'ruf apa? Dengan perintah mereka sabar, perintahkan mereka untuk ridho atas ketetapan Allah, qada dan qadar Allah, perintahkan mereka untuk sabar. Itu berarti perintah ma'ruf yang artinya tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut takziah tehnya, ya. Takziah teh ulah ngomongkeun batur teh, tapi malah takziah itu yang baik itu, ya, ngasih semangat pada keluarga yang ditinggalin, biar sabar, biar ikhlas, biar sobar dan sebagainya, bantu mereka. Wa ta'ah, perintahkan pada taat, sholat 5 waktu, ngaji dan sebagainya, ajakin.
wal khair, dan juga kebaikan. Kebaikan macam-macam aja. Bukan hanya urusan agama, urusan dunia juga bisa disebut baik ketika seorang saling bantu-membantu pada sesuatu yang masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar. Ketiga, mereka nahi munkar. Apa munkar? Yaitu syirik, maksiat, juga sesuatu yang tidak diketahui dalam syariat. Pokoknya kalau syirik kita larang, kalau orang maksiat kita larang, mulai dari diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, larang. Nahi anil munkar, yakni nahi anil syirki wal maksiat wa ma la ya'rifu fi syar'i. Terus yang keempat, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, yaitu yang mafruḍah, yang difardukan. Wa yu'tunaz zakat, lalu bayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Itu tuh ulaika, mereka itu tuh yang disebutin dengan 5 sifat tadi. Saling bantu-membantu, amar ma'ruf, nahi munkar, dirikan salat, bayar zakat, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. 6 berarti ya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka itu akan Allah rahmati, Allah akan sayangi. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Tuh. Mau nggak dirahmati sama Allah? Apa arti rahmat? Banyak. Arti rahmat tuh banyak. Rezeki yang melimpah, yang berkah, anak yang soleh, solehah, suami jadi imam yang baik, istri jadi istri yang taat pada suami, anak yang berbakti, dan sebagainya. Lingkungan yang enak. Kalau kita buat dosa, Allah nggak buru-buru marah sama kita, seperti ibu yang sayang sama anak, orang tua yang sayang sama anak, anaknya mecahin kaca, mecahin gelas, kira-kira bakal diapain? Ya marah sebentar kali ya, tapi kusabab orangnya sebab kita sayang sama mereka, kita marah kita sebentar aja. Beda kalau nggak sayang, orang lain tar dulu ya, karena ini anak kita, darah daging kita, ya nggak. Kita marah, kalaupun marahnya mungkin nggak bakal lama, atau makin besar sayangnya mungkin marahnya lebih dikit, lebih minim ya. Kartos ibu. Jadi kira-kira kita butuh nggak sama rahmat Allah? Suka buat salah nggak kita? Ada aja mata buat salah. Kalau kira-kira Allah nggak sayang sama kita, aduh ripuh ibu-ibunya. Aduh gimana biar Allah sayang sama kita? Setiap salah kita gak buru-buru Allah tindak, gak buru-buru Allah lakukan siksa. Oh repot banget ya. Atau Allah maafin, ya sudah, ya gak apa-apa ya. Waduh si ganteng, si kasep, si gelis, neng gelis, jang kasep, mupeskeun iya sawios. Beli lagi ntar sepasar sekalian ya. Ya maksudnya gitu, karena sayang kan ya. Itu bayangannya kita kalau kita disayangin sama Allah, marah-marah, salah-salah kita udah nggak apa-apa. Langit dan bumi punya Allah, nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Tah itu punya. Beresin bab ini dikit lagi. Wa qala Rasulullah ila ghairi zalika min ayat, dan lain-lainnya, ayat-ayat tentang keutamaan zakat. Tadi kan disebutin tentang zakat ya, ada nggak di ayat tadi 6 poin, ada zakatnya nggak? Ada Di tiap ayat yang disebutin tadi dalam Al-Baqarah 110, Al-Anfal 3 dan 4, At-Taubah ayat 71, semuanya ada poin-poin tentang bagaimana keistimewaan zakat, termasuk penopang keimanan seorang, termasuk penopang Allah sayangi dia, termasuk Allah akuin keimanan dia dengan sebab zakat, salah satu penopangnya. Jadi butuh kita sama zakat ini luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'addi zakata malihi. Siapa yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, hari kiamat. Oh, ini nyebutin Rasulullah sampai, kata ulama, Rasulullah enggak nyebutin satu sumpah kayak gini, satu kalimat kayak gini, melainkan apa yang mau disampaikan pesannya sangat penting. Apa kata Rasulullah? Siapa yang beriman sama Allah dan hari kiamat, falyu'addi zakata malihi, maka hendaknya dia
laksanakan zakat harta dia kalau sudah nisab ya. Mun ibu-ibu mah misalkan suaminya gajinya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, belum ada zakat ibu-ibu ya. Zakat madak muntos nih nisab teh kudu aya nasibnya gitunya. Can aya nasibna, can aya nisabnya. Seberapa kalau zakat harta simpanan itu kira-kira sama dengan zakat emas dan perak. Kalau emas kira-kira 82 graman gitu. Sagramna aya baraha ibu emas? Sabaraha? Kinten-kinten taruhlah 800 ya. 800 kali 80 baraha? Loba. Hah? 800.000 ya pan nu iya nu emas di tukang emas pan itu baraha karatnya maksudnya pan emas iya emas nu murni kinten-kinten bangsa 800 sampai 900.000 tuh ya. Kira-kira taruhlah 800.000 kalau kali 100 berarti 80 juta ya. Kalau 180 juta ini nggak sampai ya kira-kira bangsa 60-70 juta. Kalau ibu-ibu punya suami atau punya anak, gaji setahunnya segitu tuh, baru kena zakat per tahun. Per tahun lain tiap bulannya. Ya, tiap bulan mah ribu oge nya. Tiap bulan bayarin 2,5% bakal disebutin. Intinya maksudnya enggak susah ya. Wah, orang mah tuh can nisab berarti enggak infak ya enggak juga. Kita nggak wajib zakat, tapi kita dianjurin untuk sedekah. Ya kalau nggak sedekah gimana mau berkah hartanya? Ayo biasain sedekah, infak, bantu tetangga kita mungkin yang kebutuhan. Nggak usah dipinta. Orang baik itu nggak usah dipinta. Allah itu punya sifat karim. Allah punya sifat karim. Naon karim? Alladzi yu'ti bila sa'il. Yang memberikan tanpa harus dipinta-pinta. Itu kadar kebaikan yang sesungguhnya. Kalau nunggu dipinta, ibu, bapak, pasihan urang tilu poe, cacan emam ya. Ya Allah, nunggu gitu ya. Nunggu orang melas-melas dulu, baru dikasih. Memang baik juga. Tapi yang disebut dermawan adalah yang memberi tanpa lihat, sadar diri, lihat tetangganya, wah kayaknya ini suaminya nggak kerja, anaknya nggak kerja, nggak ada penghasilan, surti buru-buru, sadar diri, peka, langsung bantu. Disebutin apa ya? Bahkan Allah murka pada satu tetangga yang mana tetangga dia makan kenyang di malam hari, sementara tetangganya bermalam dengan kelaparan. Allah murka tuh. Nauzubillah, jangan sampai ya. Ada di masyarakat kita yang kesulitan, bantu, nggak harus dipinta, lihat keadaan tetangga, aduh ini kelihatannya penghasilannya dari mana ya, buru-buru bantu, tuh kudu entah, itu baru disebut karom, orang dermawan. Nah tadi fa'afhama alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi zakat falaisa bimu'minin. Maka memberikan faham Rasulullah SAW dalam hadis tadi bahwa orang yang enggak bayar zakat, enggak laksanakan zakat bukan mukmin. Maksudnya bukan mukmin beneran nih. Disebut kafir ya enggak, tapi imannya waduh udah warning banget nih, bahaya nih kalau enggak bayar zakat. Wa'lam, ketahuilah anna man sholat wa shoma wa hajja, seorang yang sholat lalu dia puasa lalu dia haji, walam yuzaki, tapi dia nggak zakat malihi, nggak zakatin harta dia, ma lam yakbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yuhrija zakat, maka tak akan Allah terima salat dia, nggak diterima puasa dia, nggak diterima haji dia sampai dia bayar zakat dulu. Tuh ini urusan kita sama manusia, ada hablum minallah, ada hablum minan. Sholat urusan sama Allah, puasa urusan sama Allah, haji urusan sama Allah. Ini zakat nih. Islam nggak sempurna kecuali kita dengan hablum minallah dan hablum minan. Harus ada hubungan baik sama manusia tadi, terutama sama muslim, apalagi orang terdekat, keluarga dan tetangga. Wadzalika li anna hadhil asya murtabitun ba'duha bi ba'din. Hal demikian, kenapa kok nggak diterima sholat
puasa dan hajinya kalau nggak zakat? Ini kata Ibnu Haddad, karena urusan ini, masalah rukun Islam ini satu sama lain berkaitan, nggak bisa dilepasin. Kurang satu terjadi, ya. Nggak, yang ini nggak jadi, ya nggak jadi semuanya. Jadi harus paket, rukun Islam harus dikerjakan semuanya selama kita mampu. Tetap dalam beberapa hal, seperti haji ada urusan mampunya, zakat ada urusan tentang mampu atau tidak mampu. Insya Allah kalau semua muslim zakat, ibu-ibu ya, nggak bakal ada muslim yang kesusahan, kelaparan. Mungkin rumahnya bagus-bagus semua, ya. Kalau yang kaya itu semuanya zakat, benar zakatnya, pembagiannya benar-benar rapi, insya Allah nggak ada orang kelaparan. Potensinya luar biasa, makanya disebutkan dalam hadis, az-zakatu qintaratul Islam. Kama qala Rasulullah. Zakat itu merupakan pembendaharaan gudang kekayaannya muslim. Kalau dilaksanakan baik-baik, insya Allah makmur muslim. Nggak usah yang lain-lain lah. Rapihin aja zakatnya benar-benar. Penyalurannya, insya Allah nggak bakal ada orang susah. Jangan ngerasa kita hebat karena kita kaya, pan ieu mah hasil gawe urang, hasil usaha urang, ieu mah kahadean urang we. Naon maneh urusan padahal itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Sombong kayak gitu orang ngerasa dia bisa kaya tanpa bantuan Allah, sehingga dia nggak mau diatur-atur hartanya. Nauzubillah, hati-hati, ntar Allah bisa tarik kapan aja. Karena corona aja banyak orang yang bangkrut, ibu-ibu sebentar sama yang kecil aja. Gimana kalau Allah ini jangan sombong. Semuanya titipan Allah Subhanahu, mau berbagi sesama. Harus mau berbagi sama. Keuntungannya bukan buat Allah. Keuntungannya buat untuk pribadinya sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai habis. Tapi apa yang kita infakkan itu jelas nasib kita. Kadang-kadang kita suka memikirkan, berpandangan bahwa yang dipakai itu yang jelas. Naon bebere mere-mere batur wae teu jelas. Teka harti sedekah deui. Zakat deui. Mungkin ada beberapa berpikir kayak gitu ya. Sehingga mereka bilang bahwa amal itu sia-sia. Padahal amal itu yang pasti bagi orang yang beriman. Itu nasib dia, tabungan dia buat di akhirat. Yang dimakan bakal jadi kotoran, yang dibangun bakal ditinggalkan. Semua yang kita pakai bakal nggak ada gunanya, bisa jadi sama hisapnya lebih berat lagi ntar. Tapi yang zakat, yang sedekah, yang infak ini yang justru menjadi nasib kita yang sesungguhnya, bagian yang sesungguhnya. Gitu ya. Mana tadi terakhir? La yaqbalullahu min amilil amal bi ba'diha hatta ya'mala biha kullaha. Tidak akan Allah menerima seorang pengamal, orang yang mengamalkan suatu amalan sebagian dari rukun Islam sampai dia mau mengamalkan seluruh rukun Islam. Kama warada zalika anir Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana hal demikian sudah diriwayatkan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nabi katur kirang langkung minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan kajiannya di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lahu minkum wassalam.